Dugaan dulu itu saat kita belajar untuk permainan kopi, nah, untuk seduhan kopi itu banyak senior saya yang mengatakan wah intinya dikasih arahan itu kasar banget lah. Oh, kamu itu gini. Hai Sobat Bara, apa kabar? Kita ketemu lagi bareng saya, Dedi Andrian, dan saya sekarang berada di Jombang untuk segmen cerita kopi dari Kopi Bara Official persembahan PT Ganesha Mandiri Bakti. Saya sekarang berada di suatu tempat namanya Pujasera CJDW di kota Jombang dan berada di sebuah satu stand yang menampilkan kopi-kopi terbaik Nusantara, termasuk ada kopi bara, di sini juga ada. Dan seperti apa? Kita langsung aja ngobrol sama yang ngelola kedai kopi namanya Pak Cin Kopi Nusantara. Saya langsung tanya, betul ya Mas ya? Namanya Pak Cin Kopi betul. Nusantara. Oke. Sebelum ke Pak Cin, saya tanya dulu deh, dengan Mas siapa ini? Saya Putra Mas Putra. Mas Putra aslinya dari Mojokerto, tapi bisnisnya ada di Jombang. Iya, betul. Mas Putra, kenapa namanya Pak Cin? Pak Cin itu dari nama panggilan terdahulu, ya sebutan dari nama saya waktu di kampus itu Pak Cinko. Nah, jadi Pak Cinko? Saya pakai aja namanya Pak Cin. Itu saudaranya Pinocchio ya? Bukan? Bukan. Pak Cin ternyata nama bekannya Mas Putra ketika masih kuliah, Pak Cinko ya. Kedai Pak Cin ini udah berapa lama Mas Putra kelola? Kalau di sini sudah hampir 2 tahun berjalan. Hampir 2 tahun berjalan. Iya, ini statusnya kuliahnya udah selesai atau masih? Sudah ya selesai. Mas ya? Nah, Dan memilih untuk jadi entrepreneur buka kedai kopi nih ya? Iya. Kedai kopi Nusantara. Ada kisah nggak dari Mas Putra ini? Dari anak-anak kuliahan, terus jadi pencinta kopi. Sejarahnya gimana? Oh, jadi dulu itu gini. Waktu itu saya berada diajak kawan ya ke acara event kopi yang ada di Wonosalam. Jadi di situ saya kok tertarik dengan kopi-kopi ini. Terus saya coba, ternyata kopi itu bukan hanya sekedar seduh dan diminum. Jadi banyak teknik-teknik yang menurut saya menarik untuk diajarin. Jadi akhirnya saya berusaha terjun di situ. Saya kenal sama yang kawan saya di Wonosalam itu, akhirnya saya belajar di situ juga dari Wonosalam. Hingga sampai sekarang ini. Dan itu Mas Putra lakukan ketika masih kuliah dulu ya? Iya, betul. Oh iya. Kuliah. Iya Mas, dari kuliah terus jatuh cinta pada kopi dengan ikut acara semacam gathering yang memang menampilkan kopi, sampai kemudian jatuh cinta sungguhan buka kedai kopi namanya Kopi Nusantara. Kalau bicara Kopi Nusantara, ada nggak sih kopi favoritnya Mas Putra ketika ya sharing minum kopi itu dari daerah mana yang paling disuka? Kalau saya untuk yang Arabica nih ya. Kalau yang Arabica saya lebih ke Bali Kintamaninya. Bali Kintamani, paling ngefans banget ya? Iya, Bali Kintamani itu sama dari wilayah Sidikalang juga suka. Sidikalang. Iya. Oh, dua itu ya, itu paling suka. Terus kalau bentuk modelnya mau diseduh ala apa? Apakah V60, apakah Vietnam Drip atau seperti apa mengolahnya? Kalau saya biasanya pakai V60. V60 ya, paling seneng ya Mas ya. Terus kalau dari pengalamannya Mas Putra ketika ngelola kedai kopi Nusantara ini, para pengunjung Mas, para pelanggan yang suka dengan kopi-kopi Nusantara ini paling banyak menyukai kopi dari daerah mana? Kalau yang di sini, kalau untuk yang Arabica nih, yang Arabicanya sukanya itu yang Toraja. Arabica Toraja, Aceh Gayo itu paling banyak peminat di sini. Iya. Aceh Gayo. Dari sekian banyak produk kopi dari daerah-daerah yang sudah Mas Putra sebutin tadi kan, beberapa di antaranya juga ada yang dari kopi bara. Nah, sekarang spesifik kopi bara yang Mas Putra rasakan ketika pertama kali menyeduh kopi bara seperti apa? Nah, untuk kopi bara sendiri, untuk yang di Robustanya itu kopinya rasanya kuat. Rasanya kuat, berarti strong banget gitu ya Mas Strong ya? banget. Itu yang Robusta? Yang Robusta. Kalau yang Arabicanya dia fruitynya juga keluar. Rasa fruity dari kopinya itu juga keluar. Itu. Sobat Bara, ini testimoni dari seorang Mas Putra. Beliau adalah seorang pengelola kedai kopi namanya Kopi Nusantara di Jombang. Kopi bara untuk tipe Robusta beliau suka, Mas Putra suka karena strong dan juga yang Arabica juga punya rasa keunikan. Ya Mas, kalau dari kedai Kopi Nusantara ini kan kalau saya lihat ada banyak sekali menu-menu dan semuanya fokusnya di minuman ya, terutama berbahan dasar kopi.
Kalau kopi kekinian Mas, yang dijadikan minum-minuman dingin itu biasanya paling banyak pelanggan minum kopi yang model apa Mas, yang kekinian itu? Untuk yang dijadikan es itu ya? Iya, untuk yang dingin. Contohnya kan es cappuccino. Cappuccino, gitu ya, cappuccino itu ya. itu ada lagi nanti ada es karamel. Itu basicnya yang dari espresso semua itu dari kopi. Espresso semua ya. Karamel, hazelnut, vanilla itu juga ada. Ya, termasuk yang dari kopi bara juga udah Mas Iya, Putra olah ya. Sudah pernah saya olah. Nah, contohnya juga ini kita pakai kopi bara sendiri. Kopi ini bara. Robusta. Ini namanya Matcha Fusion. Matcha Fusion ya, ini ya. Sobat bara, ini namanya Matcha Fusion, berbahan dasar kopi bara yang diolah dan diracik jadi kekinian oleh Mas Putra dari Pak Cin Kopi Nusantara. Jadi sekali lagi buat kalian, nanti akan kami berikan alamatnya di bawah video ini ya. Lokasi dari Pujasera CJDW di Kota Jombang. Itu kan banget lokasinya. Ada banyak sekali beberapa stand-stand yang menawarkan beragam minuman, tapi kalau untuk kopi gampang sekali, paling pojok ya Mas ya. Iya, paling pojok. Paling pojok ini Kopi Nusantara. Ini kenapa Mas dulu ambil pojok? Memang dapatnya pojok atau emang cari stand yang lebih? Nah, kalau dulu itu sejarahnya apa ya? Kocokan apa? Kocokan, gitu ya. Model kopioan ternyata ya. Kopioan ya. Dan untungnya kok dapatnya di pojok. Jadi kita mudah untuk mendesain sesuatu lah. Iya. Gitu. Jadi pojok itu kan identik kalau rumah pojok itu paling luas tanahnya. Betul. Ternyata bagi Mas Putra, stand pojok itu lebih gampang untuk ditandai. Jadi kalau kalian ke Pujasera CJD itu paling pojok ada kedai kopi Nusantara Pak Cin itu yang punya Mas Putra. Dan tempatnya juga keren banget Mas ya. Iya. Di belakang kami, di belakangnya Kopi Nusantara ini ada kolam pancing. Jadi yang hobi mancing apa Mas ya? Mancing ikan ya. Mancing ikan, bukan mancing perkara apa mancing pacarnya orang, bukan ya Wah, Mas ya? jangan dong itu kalau Iya, kalau yang hobi mancing komplit banget. Jadi sambil ngopi ini boleh Mas ya, ngopi sambil mancing nggak apa-apa. Boleh banget. Oh ternyata boleh Sobat Bara, keren banget ya. Jadi pesannya kopinya di sini, mancingnya di belakang. Kita siap mengantar ke belakang kok. Mantap banget ini ya. Oke Mas, kita ke ya katakanlah testimoni atau sharing dari Mas Putra kepada para netizen, para subscribernya Kopi Bara. Motivasinya Mas atau pengalamannya seperti apa ketika mengawali kedai kopi Nusantara? Karena banyak di antara kita itu pasti mengalami pasang surut usaha ketika kita mengawali bisnis, terutama untuk kedai kopi. Ada nggak kisah yang bisa memberikan pengalaman yang tak terlupakan dari seorang Mas Putra? Iya. Suka dukanya ketika masih awal berdiri. Kalau dukanya ini dulu dukanya dulu itu saat kita belajar untuk permainan kopi, untuk seduhan kopi itu banyak senior saya yang mengatakan wah intinya dikasih arahan itu kasar banget lah. Oh, kamu itu gini. Ini coba nih kopi ada 7 sloki waktu itu saya nyoba. Disuruh nyobain tuh rasa-rasa kopinya masing-masing. Sampai kembung nih. Sampai kembung ya. Itu sampai seperti masa belajarnya ya. Harus menyeduh 7 varian kopi itu ya. Dari berbagai daerah itu kita harus bisa membedakan. Oh, rasa kopinya seperti ini, kopinya seperti itu. Itu bedanya. Kalau yang disukanya, nah saya banyak pengalaman juga sih di sini akhirnya itu yang sukanya ya. Jadi bisa mengelola juga dari kopinya untuk penyeduhan, terus cara manajemennya juga untuk pengaturan keuangannya itu juga perlu. Terus banyak teman sih yang pasti termasuk bisa ketemu Kopi Bara dan kita bisa ketemu Mas ya untuk cerita kopi dari Kopi Bara ini ya. Ternyata hanya dari kopi Mas Putra juga bisa menambah pertemanan termasuk ketemu dengan Kopi Bara, ketemu dengan saya juga di Andrea di konten cerita kopi dari Kopi Bara. Oke Mas, kalau untuk motivasinya juga nih ya, banyak di antara kalangan muda ini terutama ada kalanya mereka juga masih khawatir Mas, takut ketika mau berbisnis terutama untuk kedai kopi. Ada anggapan bahwa kedai kopi kayaknya nggak menguntungkan, tapi Mas Putra bisa membuktikan bahwa ternyata ada profit di sini. Gimana Mas sarannya? Kalau saran saya coba masuk dulu, terjun aja dulu. Pelajari untuk teknik kopi dan yakini bahwa kopi itu bukan hanya sekedar diseduh dan diminum. Jadi banyak teknik-teknik yang unik dan di situ juga kita bisa mendapatkan juara atau ikut-ikut event-event gitu kan kita bisa dapat juara di situ lah. Di situ nanti kita bisa terkenal oleh kafe-kafe lain. Nanti kita bisa sharing-sharing di situ untuk mengawalinya pun juga lebih mudah lah nantinya akhirnya. Karena ini kalau dari tim yang Mas Putra miliki ada berapa orang ini Mas yang sehari-hari mengelola dan mengendalikan serta mengoperasionalkan kedai Pak Cin Kopi Nusantara ini? Kalau di sini ada 3 orang. 3 orang. Iya. Mas Putra bersama dengan sama Mas Dani itu. Mas Dani juga. Untuk yang barista saya itu ada Nenung.
Namanya Nenum. Mas Nenum ya. Panggilannya Nenum. Oke, Mas Nenum ya. Jadi ada 3 orang Sobat Bara ya. Ini nggak cuma Mas Putra sendiri aja, tapi ada 2 partner dari Mas Putra yang sehari-hari juga ikut mengelola dan ya menyajikan kopi-kopi terbaik dari Nusantara, termasuk kopi bara buat kalian. Sekali lagi ya, lokasinya di Pujasera CJDW. Tepatnya di apa ini Mas nama jalannya? Ini di Jalan Desa Karangwinongan. Desa Karangwinongan. Desa Karangwinongan. Ini masuk Kecamatan Mojoagung. Kecamatan Mojoagung. Agak-agak kota ini ya sebetulnya ya. Atau agak-agak pelosok malah. Saya belum pernah ke Jombang soalnya. Perbatasan dengan Mojokerto. Perbatasan dengan Mojokerto ya. Iya. Soalnya saya ke Jombang cuma lewat aja. Baru sekarang ngopi sama Mas Putra. Oke, Mas, sekarang kita coba icipi ya kalau Mas Putra dari apa tadi Matcha Fusion. Matcha Fusion. Saya ini kopi Vietnam Drip. Vietnam Drip dari Kopi Bara juga Kopi Bara ya. juga. Ini caranya diaduk dulu kan Mas? Iya pasti. Dibuka dulu urutannya. Kalau diminum nggak dibuka, nggak bisa masuk ke tenggorokan kopinya. Itulah. Sobat Bara, saya sekarang mau mencicipi kopi. Ini olahannya Mas Putra dari kedai kopi Nusantara, namanya Pak Cin. Ini nama Mas Putra ketika masih kuliah dulu, punya nama panggilan Pak Cinko. Dan ini spesial, saya dibuatin kopi bara Vietnam Drip. Wah, ini aduknya harus 60 putaran nih Mas ya. Biar merata. Biar merata. 60 putaran. Oke, sudah 60. Oke. Sudah 60 ya. Nah, sekarang langsung ini ya. Dari kopi hitam sama tadi SKM-nya Mas. Iya, susu pakai kental SKM. manis ya. Langsung berubah warna dan sekarang kita jadi bareng-bareng saya. Ini kopi Arabica atau Robusta ini Mas? Itu tadi pakai yang Robusta. Robusta, kopi bara Robusta ala Pak Cin, kopi Nusantara. Ini tadi Vietnam Drip. Saya gitu ya Mas ya, saya seruput dulu kopinya. Mantap. Semua materi-materi di kopi ini Mas kayaknya berjodoh gitu loh Mas. Gitu ini ya? kopi, ini susu kental manisnya dipadukan jadinya wah ini ya. Pak Cin makin cinta. Wah, itu ya, cocok. Pak Cin makin cinta. Ya itu ya. Cocok banget ini ya. Ini membedakan. Setiap kali ada kopi dari Kopi Bara diracik di beberapa kedai-kedai yang juga bermitra dengan Kopi Bara, itu selalu wah keren banget ini ya. Apalagi ini Mas Putra tadi udah testimoni nih, punya pengalaman yang luar biasa di bidang kopi dan juga perkopian. Cara meraciknya loh kok bisa pas Mas ya. Soalnya saya kalau minum kopi susu, mohon maaf ya, sebut tipe saja, yang kemasan-kemasan instan itu seringkali ada yang kemanisan gulanya, ada yang terlalu domel. Tapi kalau yang versinya Mas Putra ini, kopinya, SKM-nya pas banget. Semua perlu pertimbangan. Ditimbang dulu lah semua. Ditimbang dulu. Ada intuisi, ada feeling. Itu cuman Mas Putra yang bisa. Oke, Mas, tak ada lagi nyebut Mas ya. Saya penasaran lagi. Langsung pengen nyebut lagi nih. Soalnya bikin melek langsung ini ya. Mantap banget Mas. Semakin seruput lagi, semakin mantap. Waduh, sampai uncat ya Mas. Saking nikmatnya ya. Iya. Kalau Mas Putra tadi ini Matcha Fusion ya? Iya, Matcha Fusion ini. Ya biasanya Mas Putra ini mendapatkan ide-ide meracik seperti ini dari mana Mas? Apakah memang Mas Putra belajar dari buku-buku resep kopi atau belajar otodidak atau bahkan lihat YouTube atau seperti apa? Nah, banyak versi sih. Ada yang dari YouTube juga ada yang dari buku-buku tentang perkopian, ada juga yang saya racik sendiri. Eksperimen sendiri lah gitu. Ada nggak Mas menu di kedai kopi Nusantara Pak Cin yang betul-betul itu hanya yang Mas Putra yang menemukan dan ada di sini menunya? Kalau menunya ada di sini, ada beberapa yang jadi ciri khas itu. Kalau ciri-ciri khasnya itu ada yang Pak Cin Coffee. Pak Cin Coffee ya. Pak Cin Coffee gitu itu. Ya. Ini spesial ya Mas ya? Tidak spesial. ada di kedai lain ya. Oke, yang ada di sini. Jadi sekali lagi, kalau mau mendapatkan dan menemukan serta mencicipi kopi-kopi terbaik Nusantara, tapi tempatnya cozy banget, tempatnya itu ya keren banget lah pokoknya. Tempatnya itu enak banget lah. Kalian kalau yang suka dengan alam terbuka, cuma di sini tempatnya di Pujasera CJDW. Lokasinya di mana Mas? Di Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung. Desa Karangwinongan. Ya. Kecamatan Mojoagung, Jombang. Parkirnya luas banget dan sekali lagi ada
protokol kesehatan. Jadi nggak usah khawatir, semuanya serba protokol kesehatan di Pujasera CJDW. Mas Putra, thank you banget bisa Sama-sama. sharing bersama dengan kami dan saya Dedi Andrian di Kopi Bara, persembahan PT Ganesha Mandiri Bakti. Moga-moga pengalamannya serta ilmunya bisa bermanfaat Amin. buat semuanya Amin, saja. amin. Ya, Netizen amin. juga subscriber kami. Oke, amin. Sobat Terima Bara, kasih. saya Dedi Andrian mengucapkan thank you banget ya buat kalian yang mau nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa nantikan terus konten-konten terbaik dari Kopi Bara, persembahan PT Ganesha Mandiri Bakti. Saya sambung lagi minum kopinya. Kita ketemu Oke. lagi dari kesempatan. Sampai jumpa. Bye.